kediraga salah iraga adalah ide Nabi tempat iraga berkonsultasi ke hal-hal yang sifatnya ritual, lebih bagus iraga konsultasi cara apa yang disampaikan jamaahnya yang setuju dengan ini. Jadi pangsi iraga iwang pemandi iraga lihat iraga melah lihat iraga bagus tapi salah pemadi pada mereka. Lebih bagus kadang-kala iraga hal-hal semacam ini godani nak gede iraga biasanya godani pasti gede. Nah ini kemarin tadi Cidang selaku ketua abang selalu nyidang mengetengahkan semeton sana punya pemikiran sapun iki punya pemikiran sapun iki abang diraga benar kemaki lebih bagus diraga berkonsultasi saran ide narisi abang diraga sing salah jadi aku teh wahane yang batu saran narisi di kiri tunggu beberapa saat. Yang penting CP1 Mardian memiliki, nanti CP2 di dalam perjalanan ada perubahan kan tidak persoalan. Toh juga waktu masih lagi dari masing-masing dalil diiringi dengan bendera. Jadi itu yang seolah-olah mepet seperti yang Pak Pujo harapkan. Jadi kita anggap nih bagian daripada wadul beliau ini menghadap gitu. Jadi kita siap. Nah itu mungkin sekedar tambahannya saja. Jadi teknisnya kita harus menyiapkan. Beliau sebenarnya pesannya sederhana dia. Niki kan sejarah kios dengan agama. Agama ini kan ranahnya di atas langit. Tidak ada satupun agama bisa menyentuh, apalagi menghadirkan di atas bumi. Kalau ranah sejarah, di atas bumi ini yang bisa disentuh, diraba, dibau, dirasa, dan bisa diajak ngomong. Itu sejarah. Sejarah ini ada 6 kelompok catatan tertulis yang disebut prasasti, purana, piagam, prakempa, babat, dan kajian akademik. Untuk menentukan kebenaran dari data tertulis ini ada 3 aspek yang harus sinkron antara antara data tertulis, situs tinggalan, dan aspek metafisik. Aspek metafisik ini nedel di betara kerauhan. Ini harus match data data tertulisnya menurut kawan dari penulisan, situs tinggalnya wedan, karena ini sudah berlalu ribuan tahun untuk menentukan kebenaran iraga sama-sami semua banget runtuh bahwa Sida Batara yang kuda puncak penulisan yang ternyangka itu pas waktu gunung runtuh. 2 video nih kan disaksikan oleh komisi viral sekali video ini. 5 hari 4 malam 5 hari dan debat 1 jam itu balik debat sampai di stop, tidak ada pertanyaan lagi. Nabi maksudnya karena ini mawasan pula bucak penulisan tidak bagus. Kalau itu dia bertanya tidur pula batu bertanya ini balikan bahasa Cina nah baru Raja Sri Jaya Bagus, Jayakarta, Karangbunceng, Keboiwa, Gajah Mada, Tegal, Dawab itu tidak disebutkan bahwa Karangbunceng ini kepastian dikutuk oleh Betara dari karena tidak ingat dengan pura penulisan. Disuruhlah kita membayar gaul purnama yang akan datang. Nah, kenapa kita dikutuk? 1, sekali bahwa Sida Batara untuk reng pura penulisan. Tidak mengatakan kerajaan Sida Batara
singa Mandawa, singa Duala dan Bija. Pertama ida bawasan muncul Pura Archer. Pura Archer ini wenten pernah diusir bawa di gambar atau tapi ini muncul, jika muncul jika kocap dua generasi, 3 generasi wenten di penataran, 10 generasi ada di Pejeng, 9 generasi ada di Belah Batu. Penataran ini luar pasti ke apa? Ke penulisan. Pejeng ini luar pun ke penulisan. Nah, Belah Batu ini luar ni ke Lempuya, luar ni ke Piagam, ke Gabung ini ke sebab karang kucing tidak boleh lepas dengan 3 kayangan. Lempuya, Gaduh, Kawitan. Karena niki kiblat ke Lempuya otomatis melupakan niki ke penulisan. Otomatis melupakan penulisan dan melupakan ke penataran. Nika mestinya undang-undang niki. Makin badanya SKB Beleleng ini sebagai perintis untuk menemukan seluruh karang kucing ini. Karena awal kerajaan ada di Beleleng, bukan di Besakeh. Tidak masuk akal, karena gunung ini masih aktif. Masih aktif. Satu pun prasasti tidak ada disebutkan di Besakeh. Yang ngomong Besakeh ini puncak. Bahwa kerajaan Kelungkung Besakeh ini muncul belakang sekali, belakang. Munculnya Pura ini sekitar tahun 1600 Masehi. Awalnya orang-orang Bali ini nak nyembah langsung alam. Yang gunung, yang danau, dewa danau, dewa gunung, yang api dan sebagainya. Langsung puja alam. Di ke gunung, di kila, naneng-naneng nyembah alam. Di ke segara, di kila, naneng-naneng nyembah segara. Nah, setelah zamannya Kebo Indro, maaf, tidak ada pulau kuno di Bali. Yang kuno adalah tempat perabuan dan pertapaan raja-raja Bali kuno. Pedaman Gunung Kawi, tahun 1000, Duga Putri, Mahendra Balingkang, istri Jaya Pangus, Lempuya dan lain sebagainya. Itu situs-situs karena zaman itu yang didewakan adalah para raja. Hijau aja raja, berakhir pasti. Dan mudah-mudahan wetan pertanyaan Malik Pos bisa potong. Kalau dan dia bisa jawab, dia kasih upah 50.000 sesuai dengan janji. Ya, teruskan. Nah, setelah nikah, sia undang keren Belah Batu. Kawitan kita mestinya di mana? Apakah kawin kita seperti sekarang ini? Tidak. Piagam Dukuh Gambongan ke surat apa ditulis tahun 1600 Masehi. Itu sudah disebutkan itu. Tidak boleh lupa dengan kawitan Lempuya dan Gaduh. Kawitan ini muncul sangat belakang. Sangat belakang. Kawitan di Karangbucing itu dibangun oleh I Gusti Karangbucing. Zaman itu baru ada istilah kawitan. Nah, kawitan artinya lekat pelekatan, lekat kelahiran, tempat kelahiran ada di Murid Lande. Itu disebut Kerajaan Bata Hanyar. Jangan disebut Hanyar beda dulu. Jangan sekali. Ke surat Ring Negara Kertegama Bada Hulu. Tapi para penerjemah sengaja memplesetkan Beda Hulu. Bada Hulu dengan Beda Hulu itu beda sekali. Bada Hulu ini pusat pemerintahan Kali Puspom Badung, ibu kotanya Mangupura. Bada Hulu Kerajaan Bali disebut Bata Hanyar. Hati-hati nih, dia terus terang nih Babat dan Manggur. Kembali ke si Makende tadi yang bilang oleh Pak Prof.
Resi Markenda ini muncul zaman apa? Dalam Babat. Dalam Babat muncul. Abad ke-7 membawa pasukan 800 orang ke Gunung Agung. Sampai di Gunung Agung Pak tewas karena binatang buas dan sebagainya. Balik ke Jawa, lalu bertapa mendapat petunjuk untuk menggelar Panca Datu. Yang kedua datang ke Bali tahun berapa? Adakah bisa yang tahu bahwa benar si Markenda datang ke Bali yang kedua tahun berapa? Itu bahasa politik. Orang Bali ini sulit sekali dipengaruhi oleh orang Jawa karena dilingkup oleh Gebog Domas. Gebog Domas itu dia yang melindungi Gebog Domas itu. Makanya penulisan ini satu-satunya pura tidak kena pengaruh Majapahit. Tidak ada Padusana, tidak ada gedung bertumpang-tumpang, tidak ada pelinggih betara ini, betara itu, tidak ada. Cukup, tapi tadi kembali tajuk tempat linggih Pratima dan keris. Yang lainnya tokoh-tokoh. Nah, agama-agama luar masuk ke Bali sudah masuk. Dan satu mungkin pertanyaan, apakah semua dari luar? Dari India? Karena Bali ini memuja tempat, India ini memuja sifat-sifat Tuhan. Oke, terima kasih Pak Wadi. Silakan kalau ada tanya. Apa namanya, bagus sekali. Secara umum